Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Rahimakumullah. Sebelum kita membaca beberapa bait dari manzumah Abu Ishaq Ad-Dabiri rahimahullahu taala di Sahih Muslim yang terakhir kita baca, ada satu faedah buat kita. Jadi Imam Muslim rahimahullah setelah membawakan hadis yang terakhir kita baca, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Idza salaitumul fajr fa inna waqtun ila an yataqaddu syams," dan seterusnya itu. Ya, telah kita baca kata beliau rahimahullah, "Haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Qala akhbarana Abdullah ibnu Yahya ibnu Abi Katsir. Qala sami'tu abi yaqulu," aku mendengar ayah berkata, "La yustata'u al-ilmu bi rahatil jismi." Ya, tidak akan didapat ilmu itu dengan berleha-leha, ya, dengan santai. Tapi ilmu didapat dengan al-jiddu wal ijtihad, dengan capek letih dalam thalabul ilmi. Nah, disebut oleh Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Jarrat 'adatu al-fudala bisu'ali an idkhali Muslim hadhihi hikayah an Yahya." Telah ada berlangsung kebiasaan para fudala, mereka bertanya tentang apa sebab Muslim rahimahullah, Imam Muslim memasukkan hikayah ini, memasukkan ucapan Yahya bin Abi Katsir, ma'annahu la yadhkuru fi kitabihi illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Muslim rahimahullah tidaklah menyebutkan dalam Sahih Muslim kecuali hadis-hadis Nabi saja. Ya, berbeda dengan Imam Bukhari. Beliau dalam bab menyebutkan asar-asar. Ya, Imam Muslim rahimahullah kita baca dari awal sampai akhir hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu juga mu'allaqat Muslim sangat sedikit. Itu pun hadis-hadis yang marfu. Tapi mengapa beliau rahimahullah sebutkan di sini ucapan Yahya bin Abi Katsir? Qala, kata beliau rahimahullah, "Ma'anna hadhihi hikayata la tata'allaqu bi hadithi ma'aqdi shalah." Padahal hikayah ini, ucapan beliau tadi itu, la yustata'u ilmu bi rahatil jismi, tidak terkait dengan bab yang sedang kita baca, masalah waktu salat. Fa kaifa dakhalaha bainaha? Ya, mengapa ini, bagaimana ini Muslim rahimahullah taala memasukkan ucapan Yahya bin Katsir ini di tengah-tengah pemaparan hadis masalah mawqitus shalah. Qala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa haka al-Qadhi Iyad rahimahullah taala an ba'dil a'immah. Qadhi Iyad rahimahullah menghikayatkan dari sebagian imam. Kenapa sebabnya? Annahu qala sababuhu anna Musliman rahimahullahu ta'ala a'jabahu husnu siyaqi hadith turuq allati dzakaraha li hadith Abdullah bin Amr wa qasratu fawaidiha wa talkhis maqasidiha wa mashtamalat ahli min fawaid fil ahkam wa ghairiha. Kata beliau, sebabnya adalah Imam Muslim rahimahullah kagum. Ajabahnya ini, beliau kagum, ta'ajub dengan bagusnya
pemaparan jalan-jalan hadis yang beliau sebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang kita baca tadi, hadis Amr bin Al-As beliau sebutkan dari beberapa jalan. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 sanad. Qala wa qasrat faidiha. Dan banyak faidah turuk tersebut. Wa talkhis maqasidiha. Wa mastamat dan juga apa yang terkandung dari banyak faidah dari hadis Abdullah bin Amr. Artinya beliau yang merasa senang bisa mendapatkan jalan-jalan ini, mendapatkan faidah-faidah dan hukum yang terkumpul dari hadis yang beliau paparkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata Nawawi rahimahullah, wala na'lamu ahadan syarakahu fiha. Atau dari Imam dinukil oleh Qadiyat. Dan kita tidak tahu ada seorang pun yang syaraka musliman fiha. Tidak ada satu pun yang berbuat seperti Imam Muslim dalam masalah ini. Mengumpulkan hadis-hadis yang ada terkait dengan hadis mewakili salat dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala falamma ra'a dzalik. Ketika beliau merasa senang bisa mendapatkan kesempatan mengumpulkan turuk hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, mendapatkan faedah yang banyak. Arada an yunabbiha, maka beliau pun ingin mengingatkan man raghiba fi tahsil rutbah alladhi yanalu biha ma'rifatan yanalu biha ma'rifatan misal hadza. Jadi beliau ingin mengingatkan orang-orang yang ingin meraih derajat seperti yang beliau dapat ini, bisa mengumpulkan hadis-hadis, jalan-jalan hadis, dapat banyak faidah dari satu hadis dengan berbagai macam riwayatnya, sanadnya. Beliau ingatkan, barang siapa yang ingin seperti ini, mendapatkan seperti yang beliau dapatkan, faqala tariquhu, jalannya, kalau ingin dapat banyak faidah, banyak mendapatkan ilmu, adalah an yukthira ishtighalahu wa it'abahu jismahu fil i'tinabi tahsil ilmi. Ini jalannya, kalau mau banyak ilmu, mau banyak tahsil ilmi, jalannya adalah memperbanyak kesibukan dia, memperbanyak, membuat capek badan dia, fil i'tina, dalam fokus bi tahsil ilmi, dalam meraih ilmu. Karena ilmu tidak dapat dengan raha, dengan santai-santai leha-leha, tapi dengan al-jiddu wal ijtihad. La yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Maksud Imam Muslim rahimahullah ini apa, mengingatkan kita, kalau ingin punya ilmu, ingin mendapatkan ilmu, mendapat faedah seperti yang mendapatkan, maka hendaknya siap untuk sibuk dengan ilmu, siap untuk membuat capek badannya dengan ilmu, fokus dengan ilmu. Itulah jalan untuk tahsil al-ilmi. Ini kan rahimakumullah. Faedah penting dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Dzakar tadi, kebetulan saya sedang belajar kitab ini, juga di antara yang disebutkan oleh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala, termasuk a'iq min awaiqut talab, adalah isti'dadus sama, ingin segera dapat hasil ketika belajar. Nggak mau capek, nggak mau ngapal, nggak mau letih, nggak mau sungguh-sungguh, tapi inginnya segera, instan dapat hasil. Ini adalah min awaiq at-talab. Nah,
Kata beliau rahimahullah ta'ala, yadhunnu ba'du talabah, kata beliau sebagian talabah, sebagian penuntut ilmu menganggap annal ilma luqmatun sa'iqah. Mereka mengira ilmu itu adalah luqmah sa'iqah, ini satu suap makanan yang langsung bisa ditelan. Jur'atun azbah, atau seteguk air yang tawar yang nikmat diminum, langsung bisa dinikmati. Sehingga apa? Sara'an ma tadharu nataijuha wa tatabayyan fawaiduha, sehingga dia ngira seperti halnya dia makan langsung terasa kenyang, dia sedang dahaga minum langsung hilang hausnya. Dia ngira juga di ilmu itu. Dia mengira akan langsung segera nampak hasilnya, dia belajar. Dia akan mengira akan cepat dia dapat faedahnya. Sehingga ada beliau rahimahullah fayubil fi karati nafsihi annahu ba'da muddi sanatin aw aktsara aw aqal min umrihi fi talab, sehingga dia pun berangan-angan berkhayal dia angan-angan yang tidak bagus. Dalam hatinya kalau sudah lewat setahun atau 2 tahun belajar, sayusbihu aliman jabhadan la yudraku sya'u wala syuqu ghubar. Artinya dia berangan-angan kalau selesai setahun belajar, 2 tahun belajar, dia sudah menjadi seorang alim yang pakar, yang levelnya tinggi. Kawan rahimakumullah, ini namanya isti'jal sama. Ingin segera dapat hasil instan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadhihi nadhratun khati'ah. Ini cara pandang yang keliru. Wa tasawwurun fasid wa amarun kasid. Ini bayangan yang tidak bagus, yang rusak. Ini angan-angan yang membuat gagal orang belajar. Adraruhu wakhimah, mudaratnya sangat buruk. Fafasidu wa mafasiduhu azimah, mafsadahnya besar. Kenapa? Id yufdi bisahibihi ila ma la tuhmadu qbah. Karena kata beliau, angan-angan seperti ini, cita-cita seperti ini, ingin segera jadi insan, dapat hasil, belajar, ini akan menyebabkan pelakunya melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Apa itu? Misalnya kata beliau, minal qaul ala Allah bi ghairi ilmin, akhirnya dia lancang berkata sama Allah tanpa ilmu. Ingin dianggap punya banyak maklumat sehingga berani berkata, berani menjawab dengan sesuatu tanpa ilmu. Kan ingin dikatakan atau dianggap sebagai seorang alim, orang sudah punya maklumat banyak, malu kalau seandainya ditanya tidak tahu. Malu kalau seandainya orang lain ngasih faedah, dia tidak ngasih faedah. Akhirnya sudah. Dia belajar atau mengajar ke sana kemari, dia berani jawab pertanyaan walaupun tanpa ilmu. Terjatuh ke dalam dosa yang besar. Berkata sama Allah tanpa ilmu. Qala wathiqah al-amiyah bin nafs. Akhirnya terlalu percaya diri. Terlalu percaya dengan dirinya sendiri, tidak tahu kadar dirinya. Akhirnya hubul ulu wa tasaddur. Senang. Dia
diangkat, senang kalau dia di depan, tidak mau. Nah, kalau seandainya harus dipimpin yang lain atau di bawah yang lain, inginnya di atas, di depan. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Abdul Salam bin Baz rahimahullah, tentunya beliau punya pengalaman dalam masalah ini dengan talabah yang sekitar beliau. Kata beliau rahimahullah, wa yantahi maqafuhu baina hadhihi asya' ila hajjil intisab lil ilmi wa ahlihi. Kata beliau, akhirnya orang seperti ini nanti ujung-ujungnya, ya, akhirnya apa? Meninggalkan ilmu, meninggalkan ahlul ilmi. Kalau dia benar-benar jujur, keilmuan dia tidak ada apa-apanya. Kalau dia benar-benar jujur, dia tidak dikenal sebagai thalibul ilmi yang mutamakin. Modalnya kurang. Sehingga kalau harus berintisab kepada ilmu dan ilmi, dia tidak akan bisa di depan, di atas. Akhirnya dia pun meninggalkan, ya, ahlul ilmi, meninggalkan orang yang berilmu dan menjauhkan diri dari majalisul ilmi. Nah, rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, telah benar Al-Ma'mun berkata tentang orang seperti ini. Beliau berkata tentang orang-orang semodel ini, kata beliau, yattubu ahaduhum al-hadith salasata ayyam thumma yaqulu ana min ahli al-hadith. Kata beliau, apa seseorang kalian baru belajar hadis 3 hari. 3 hari belajar hadis. Kemudian berkata, ana min ahli hadis. Saya adalah ahli hadis. Saya pakar hadis. Saya seorang yang tahu banyak ilmu hadis. Padahal baru 3 hari belajar. Ini ucapan Ma'mun. Rahimakumullah. Intinya tadi, al-ilmu itu butuh al-jid wal ijtihad, butuh letih, butuh capek, butuh kesungguhan, tidak bisa dengan leha-leha. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'u ilmu bi rahati jismi. Kata beliau rahimahullahu taala, wan nadhiru ila hadis salaf. Seorang yang melihat keadaan salafus saleh, yara ajaban min sabrihim ala murarat tasir. Seorang yang melihat hal salaf, dia akan melihat perkara yang menakjubkan. Yaitu sabarnya mereka dalam tahsilul ilmi, sabarnya mereka dalam upaya mendapatkan ilmu, datang ke majelis ilmu, sabar dalam belajar ilmu. Mereka dalam keadaan dalam tabib ilminya, la yafturun wa la yataqa'asun wa la yastakbirun. Mereka tidak futur, tidak pernah futur. Mereka tidak pernah mundur. Tapi juga mereka tidak bersombong. Terus al-jid wal ijtihad, tapi tidak terkena penyakit kibar. Syiarnya mereka, slogannya mereka, yang menjadi slogan para a'immatus salaf dalam talabul ilmi adalah al-ilmu minal mahdi ila lahdi. Al-ilmu minal mahbarati ila al-maqbarah. Itu slogannya mereka. Bukan orang-orang yang tergesa-gesa ingin dapat hasil.
Tapi mengajari kita untuk sabar dalam tasawuf ilmu. Kata mereka ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Dari buayan sampai liang lahat terus kita belajar. Iya, ilmu itu terus kita bersama mahbarah atau mihbarah. Terus bersama tinta kita belajar sampai makbar, sampai kita masuk kubur. Tidak setahun, 2 tahun kemudian ingin. Nah, di antara yang dikutip beliau rahimahullahu ta'ala adalah ucapan Ibnu Hamzah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala li Ya'qub bin Sufyan, berkata kepadaku Ya'qub bin Sufyan al-Hafidhul Imam, aqamtu fi rihlati 30 sanah. Aku tinggal dalam rihlah talabul ilmi selama 30 tahun. Tidak hanya setahun 2 tahun aku ingin hasil, tapi beliau rihlah selama 30 tahun. Ini wa rahimakumullah, masalah pertama yang ingin saya ingatkan terkait dengan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Tidak akan mungkin seorang dapat ilmu dengan reha-reha, apalagi ingin segera dapat hasil. Perlu proses, perlu al-jid wal ijtihad, perlu usaha keras dan perlu waktu. Yang kedua, juga yang saya ingin ingatkan, beliau rahimahullah juga sebutkan di antara yang menjadi sebab penghalang ilmu adalah adamut tadarruj fil ilmi. Karena tidak tadarruj dalam talabul ilmi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la tara ahadan minal ulama yunazi'u fi mabda'i tadarruj. Kamu tidak akan melihat satupun ulama yang berselisih terkait dengan masalah harusnya talibul ilmi itu dalam talabnya tadarruj, bertahap. Jangan ingin buru-buru dapat hasil. Ingin instan. Juga jangan loncat-loncat. Harus tadarruj, bertahap. Li'annahu al-wasilah an-najihah di akhdil ilmi, karena itulah wasilah yang akan menghantarkan seorang bisa sukses dalam talabah dengan tadarruj, bertahap dalam talab ilmi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadza ma'khudun min kitabillahi ta'ala, dan ini diambil dari kitab Allah, dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Rahimakumullah. Perlu ingatkan, tadarruj itu kata beliau fi amrayn. Bertahap dalam belajar itu ada 2. Yang pertama adalah tadarrujun bainal funun. Tadarrujun bainal funun. Tadarruj bertahap dalam berbagai bidang ilmu yang ada. Mana yang didulukan? Sekian funun dari zaman Irfan, sekian yang ada dari bidang ilmu yang ada, mana yang harus didahulukan? Ini tadarruj bainal funun. Yang kedua, asalnya adalah tadarrujun fil fannil wahid. Tadarruj dalam
satu bidang ilmu tertentu. Ya, misalnya dalam masalah nahwu, mau belajar nahwu, mana yang didahulukan? Apakah harus jurumiyah dulu? Apakah boleh langsung misalnya mutammimah atau langsung loncat ke alfiyah? Iya, tadarruj. Nah, sebagai contoh, bagaimana para imam kita mengasuh kita untuk tadarruj, speed talab. Kata beliau rahimahullah ta'ala, rawa Ibnu Madini rahimahullah an Abdul Wahhab bin Hammam an Ibnu Jurayj. Ibnu Madini rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abdul Wahhab dari bin Hammam dari Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala qala, ataitu Atha. Kata Ibnu Jurayj, aku datang mau belajar ke Atha rahimahullah ta'ala tabi. Wa ana uridu hadha sya'an. Aku ingin belajar hadis, belajar ilmu kepada beliau rahimahullah. Wa indahu Abdullah bin Ubaid bin Umair, dan di sisi Atha ketika itu ada Abdullah bin Ubaid bin Umair rahimahullah. Faqala li Ibnu Umair, maka Ibnu Umair tanya kepadaku, qara'atal Quran? Apa kamu sudah hafal Quran? Oh, sudah. Dia bilang tidak, belum. Qala fadhhab faqra'hu tsumma tubil ilma. Kamu pergi dulu, iya, baca Quran, hafalkan Quran, kemudian belajar ilmu. Qala fadhhabtu wa ghabartu zamanan hatta qara'atul Quran. Aku pun akhirnya pulang dulu. Iya, aku menghafal Quran dulu. Setelah beberapa lama hafal Quran, datang lagi. Semaji itu Atha. Aku datang lagi ke Atha, wa inda Ubaidullah. Faqala qara'ta al-fariḍah? Apa kamu sudah belajar ilmu waris fariḍah? Qultu la. Belum. Qala fata'allam al-fariḍah. Kalau gitu kamu belajar ilmu waris dulu. Summa tlubil ilma, kemudian baru belajar ilmu. Qala fatalabtu al-fariḍah. Aku kemudian belajar faraid. Summa ji'tu, kemudian aku datang. Faqala al-an fatlubil ilma. Sekarang silahkan kamu belajar. Ini wa rahimakumullah. Iya, para ulama kita mengasuh kita untuk menghafal Quran. Iya, dan juga sebagaimana kata Syarabi Habibullah dalam Marhaban ya Talibul Ilmi, menyatakan beliau mendapati guru-guru beliau rahimahullah taala memulai, ya, termasuk yang awal diajarkan kepada murid-murid adalah ilmu faraid, ilmu waris. Nah, sehingga ya pernah saya bacakan berkata Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala, kata beliau, fa'awwadul ilmi, ilmu yang pertama adalah hifdzu kitabillahi azza wa jalla, menghafal kitab Allah azza wa jalla, wa tafahumu, dan berupaya memahaminya, menghafal sambil ya dipahami, belajar tafsir, memahaminya. Qala wa kullu ma yu'inu ala fahmihi fawajibun talabuhu, dan semua yang membantu memahami Quran, bahasa Arabnya, nahwunya, ilmu alatnya, yang bisa membantu kita memahami Quran, maka juga wajib untuk dipelajari. Fawajibun talabuhu. Sambil baca, kita tentunya harus belajar tauhid, belajar ibadah, fiqih, juga belajar ilmu alat yang bisa memahami Al-Quran. Ilmu alat kita pelajari untuk membantu kita memahami Al-Quranul Karim. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala
menukil satu ucapan Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, amal ilmu nafi', adapun ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu al-muzakki lil qulub wal arwah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan mensucikan kalbu, membersihkan kalbu dari kotoran ya syirik, kotoran nifaq, kotoran penyakit kalbu dan ruh, membersihkan ruh. Al-musmiru li sa'adati darain, yang akan membuahkan kebahagiaan di dua negeri. Apa itu ilmu nafi' kata rahimahullah, yani wa huwa ma jabih Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min haditsin, dari hadis, wa tafsirin, ilmu tafsir, wa fiqhin, dari ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh. Wa ma yu'inu ala dzalika min ulumil arabiyyah, dan ilmu bahasa Arab yang membantu kita untuk belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh bihasabi halatil waqti wal mawdi' alladhi fil insan. Ya, intinya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, dan ilmu bahasa Arab yang membantu orang untuk bisa memahami hadis, memahami tafsir, memahami fiqh, sesuai dengan waktu dan keadaan di mana tempat seseorang berada. Ihwan rahimakumullah. Ketika seorang tidak mengikuti salaf dalam masalah ini, yani tidak tadarruj dalam talab, ini yang menyebabkan dia ya kurang dalam tahsilul ilmi, bahkan bisa jadi gagal dalam talabnya karena tidak tadarruj dalam talab. Baik, tadi kita belajar tadarruj bainal funun, berupaya untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, menghafal apa yang bisa dihafal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghafal dari mutun, matan-matan ilmu. Ya. Kemudian juga tadarruj dalam bidang tertentu. Ya. Apa yang didahulukan ketika belajar tauhid, apa yang didahulukan ketika belajar nahwu, juga harus tadarruj. Allahu a'lam bishawab. Saya ulangi, tidak akan didapat ilmu dengan rahatul jismi. Harus dengan jid wal ijtihad, jangan tergesa-gesa ingin dapat hasil. Iya. Dan jangan loncat-loncat. Harus dengan tadarruj, dengan bertahap agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Allahu a'lam.